opening setnya gimana sih? Gini. Ya kembali lagi kepada Enggak. Oh, salah. It's filthy prank, motherfucker. Siapa ini? Hey yo, what's up Dreams? Ketemu lagi sama gue Ik dan sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabatnya. Saya sama Maulana. Saya Yusuf Kurnia Ramadan. dan kita adalah Pilih Bisman. Omacan. Asa Bisman dah. Wah. Dan ya kali ini kita akan ngomongin tentang apa sih? Kejadian yang sedang tren saat ini yang terjadi pada pukul tadi lah pagi. Jam 7 tepatnya 7.30 ya. Emang bener jam 7 ya? Iya, Ya yang pasti mah jam 7 pagi. yang pasti saya lagi tidur itu. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang gerhana ya yang Sudah ngetren di dunia ya. Enggak di dunia sih sebenarnya ini asana gerhana di Indonesia. Ada kan katanya pertama kali di abad 21 ya. ralat. Ini Nah. gerhana terjadi hanya di daerah Indonesia, terutama daerah Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya. Dan Maluku Utara. Ya pokoknya mah kalau kalian pingin tahu semua hal, chat sama mereka. Ya. Yes. Kita akan sharing-sharing. Ya, dan kali ini kita mau sharing tentang gerhana gerhananya apa ini tentang apa gerhana? Matahari total. Ya, Ya, maksudnya GMT. ya maksudnya itu tentang gerhana itu kita mau ngasih tahu apa kayak fakta gitu Oh, atau iya. apa gitu. Kebetulan saya punya teman di Kalimantan, katanya emang di sana total banget kayak gelap gitu. Tapi gak tahu ya. Correct me if I'm wrong. Oke. Makanya. Ya, berhubung saya orang Jawa, kebanyakan mitos yang katanya gerhana matahari itu ditelan sama raksasa ya. Yang bernama Buto Ijo. Bukan, soto banget sih. Ya, raksasa itu katanya dikenal seram banget. Katanya suka apa? Kayak dia. Pada terjadinya gerhana matahari itu, mataharinya ditelan sama raksasa ya. Jadi anak-anaknya disembunyikan, diumpetin ke dalam lemari. Bisa. Dan ini adalah korban selamat dari tragedi tersebut. Allahu Akbar. Kemana? Lemari. Keren ya. Kebetulan kita nemu artikel dari liputan6.com tentang mitos-mitos gerhana matahari dari Nanti link kalau misalnya kalian penasaran artikel yang kami baca, link ada di deskripsi di bawah. Alright. ya tentang apa? Aduh, jadi ngulang. Tentang Ya. gerhana matahari. Mitos-mitos gerhana matahari dari berbagai penjuru. Ya, dan menurut artikelnya itu pada masa lalu masyarakat kerap menganggap gerhana matahari merupakan hal luar biasa yang tidak bisa dijelaskan akan hal sehat. Seperti yang kata dia ditelan apa tadi? Raksasa. Ya itu kayak dia juga raksasa sih. Berdiri gak? Enggak. Ya. Dia Si adalah kalian paling lari. raksasa di sini. Ya, dia itu yang paling besar. Ya. Terus ada mitos lain kayak misalnya Kemarahan dewa. dewa. Pada masyarakat Yunani kuno, gerhana matahari dianggap sebagai tanda kemarahan dewa, serta jadi pertanda akan tanda-tanda hal buruk yang akan datang seperti apa ya? Alhamdulillah linknya nggak kepasang, nggak Ah. bisa kita cek. It is a fact. Ya, yang kedua itu ada ibu hamil sebaiknya tidak keluar tidak boleh gitu, keluar. ada di dalam rumah. Katanya anaknya bakal ada apa namanya tanah Masalah. lahir gitu. Ya, ada bencana. tanda Anaknya. lahirnya itu bulat. Ya, seperti gerhananya. Ya itu kata dia ya, kata dia itu kata dia. Correct me if I'm wrong. Alright. Terus yang ketiga adalah Hindari makan pada saat terjadi gerhana matahari. Alhamdulillahnya saya lagi tidur. Saya barusan makan bubur ayam. sama bro. Ya untuk antara mitos atau enggaknya kita sendiri nggak tahu, mungkin benar-benar mitos. Dan menurutnya di sini itu ada beberapa daerah di India sempat meyakini bahwa tidak boleh makan saat terjadi gerhana matahari. Mungkin takut langsung jadi raksasa nih kayak gini. Ini sebenarnya Ya. bukan raksasa, ini anak sehat. Saking sehatnya tumbuh dengan cepat. Ya, merambat. Lu kira tanaman? Ah, ya. Ya itulah. Terus yang keempat Oh. lanjutin. Keempat. Ditelan makhluk lain kayak kata dia ya. Yang apa tadi tuh ditelan? Nah, ya itu. Kayak ditelan buto hijau gitu ya, terus dimasukin ke lemari. Nggak tahu maksudnya apa dimasukin ke lemari.
Ya, Ya. aduh. Masukin ke lemari mungkin karena punya lemari tapi nggak kepake. Benar-benarnya tuh ini ada baju. Yang kelima itu menyembunyikan panci untuk mengusir apapun yang menelan matahari. Tak 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 tak. Menurut masyarakat di berbagai macam dunia, menyembunyikan panci untuk mengusir atau melawan makhluk. Membunyikan, bukan Oh. menyembunyikan. Membunyikan melawan makhluk atau hewan lain yang dipercayai memakan matahari. Ada banyak budaya yang memilih untuk membuat kebisingan yang dimaksud untuk menakutinya maksudnya gitu Jelasin, ya. jelasin. Ya maksudnya mereka itu menyimpan atau menyembunyikan panci untuk mengusir makhluk-makhluk yang mengganggunya lah. Yang kebanyakan mitos katanya makhluknya itu memakan matahari. Pada Ya. saat gerhana itu mereka Tatalu memukulnya. gitu. Kalau dalam istilah Sundanya tatalu. Iya, gitu. Memukuli pancinya untuk mengusirnya. Ya kayak gitulah. Refleksi diri. Tak selalu mitos mengenai gerhana matahari terkait hal-hal yang buruk. Orang-orang dari Batam Maliba di Afrika menganggap hal ini dari sisi baik. Dalam mitos mereka, saat terjadi gerhana matahari artinya sedang terjadi perjuangan antara matahari dan bulan berjuang bersama-sama untuk menghentikan pertempuran. Cie, Ya gitu. bulan aja ada yang memperjuangin. Masa kamu? curhat. Mereka melihatnya sebagai waktu bersama-sama antara bulan dan Udah. matahari menjelaskan perseteruan. Ya. Tutur Ya, ahli segitulah. astronomi budaya dari University of the Western Cape, Afrika Selatan. Jadi intinya itu di refleksi diri ini maksudnya itu di suku Batam Maliba di Afrika itu menganggap ini itu baik gitu ya kalau misalnya terjadi gerhana itu. Jadi mereka menganggapnya itu matahari dengan bulan berjuang bersama gitu ya untuk ya terserah ya tentang gitulah. Kalau menurut Bapak Insinyur Maulana Andika Priambodo gimana? Ya, tentang gerhana ini apakah baik, buruk atau gimana gitu? menurut saya sih biasa aja ya. Jangan dianggap menyeramkan gitu. Jadi Ini hanya fenomena alam. ya cuma fenomena alam aja sih. Tapi ikuti aja kepercayaan masing-masing. Jangan mendengar mitos-mitos yang telah tersebar ya di Tapi- mana-mana. tapi saya harap jangan terlalu sompral. Hormati mitos yang ada di daerah kalian masing-masing. Dan Ya. terus mengikuti adat-adat yang berada di Kalau bukan sekitarnya. kita, siapa lagi yang melestarikan? Ya, gitulah. Asana teh mitos mah ulah dikembangkan ya dan mitos. Ya Udah, jadi ya, yang maksud saya bukan mitos. ya gitu. Ya gimana ya? Menurut Bapak Yusuf tentang mitos ini itu apakah benar adanya atau tidak gitu? Soalnya ini kan kita belum tahu pasti kebenarannya gitu ya. Mitos itu sebenarnya adalah sugesti dari diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita percaya, Bapak majuan Bapak majuan. oh, Pak majuan Pak. susah. Saya aja yang menghindar dari layar. Oke Pak. Bangga Pak. Sebenarnya mitos itu adalah apa namanya teh? Sugesti dari diri sendiri kayak hipnotis gitu loh. Kalau kita percaya, bakal ada efeknya. Kalau kita nggak percaya ya sama aja bohong gitu loh. Kalau menurut Bapak Insinyur Maulana Andika Priambodo. ya itu bagaimana tentang mitos gitu? Apakah kita benar-benar harus mempercayai ini atau tidak atau gimana gitu kan? Ini belum benar-benar gitu ya pasti bahwa ini itu benar gitu bukan mitos. Ya, silakan. Ya mitos-mitos mah jangan didengar, jangan diikuti. Itu mah pada masa zaman dahulu emang dipakai, diikuti. Tapi zaman sekarang mah jangan dipakai. Orang-orang pada ngelihat, pada ngefoto gerhana matahari. Tapi lebih baiknya kalian bermohon, berdoa supaya matahari itu kembali lagi, supaya cerah lagi. Kalau tidak kembali kan mataharinya pasti tanda kiamat kan. Orang-orang kebanyakan ngomong seperti itu. Tapi menurut saya juga logis banget. Kiamat itu ya sebenarnya ada banyak prosesnya. Jadi sebelum kiamat ada prosesnya dulu, nggak tiba-tiba matahari hilang gitu. Ya kan tanda-tanda, maksud saya kan tanda-tanda. udah ini bukan debat. Ya. Ya,
Kalau menurut saya sih dari yang saya tonton dari apa itu film ini nggak tahu ya yang biasa tayang di TV itu gerhana itu kita gunakan untuk hal yang baik ya, itu saja. Anggap bahwa itu adalah kebesaran Tuhan, gunakanlah saat-saat itu untuk minta sesuatu gitu ya, tapi yang apa yang baik gitu, jangan minta sesuatu yang buruk gitu. Yang semena-mena. Misalnya kita dendam sama teman gitu, kita minta buat cepat mati loh. Ya, jangan gitu. seperti itu, bahaya. Dan untuk menyembah matahari itu adalah musyrik ya, musyrik ya. Jadi gunakanlah untuk menyembah Tuhan kita gitu. Jadi kita lihat gerhana matahari itu berarti kita bisa melihat atas terjadinya gerhana matahari, tertabraknya matahari sama bulan. Jadi kita bisa melihat itu. Pak, penjelasan Bapak tidak logis. Oh, tidak logis. Iya. Tertabrak, memangnya ditabrak. Aslinya saling bertemu. Ya, silakan teruskan. Sudah. Silakan terus. Sudah, makasih. Wassalam. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kan kita di Bandung gitu loh, jadi nggak terlalu total gerhana mataharinya. Jadi kalau tadi lihat kayak bulan gitu ya, bulan sabit. Iya, tapi itu bukan bulan sabit ya, matahari sabit. Pas saya lihat, ya emang share pengalaman saya ya. Pas saya keluar rumah gitu loh, masih terang. Lama-lama udah kayak maghrib gitu, kayak mau maghrib. Iya. Maghrib ke subuhan gitu. Dan faktanya emang ini agak lama durasi gerhananya. Saya dari tadi bolak-balik ke pasar dan masih gerhana gitu. Beres-beres gerhana terang-terang lagi jam 8 jam 9-an ya kalau nggak salah. Jam-jam iya sekitar jam 8 lah. Sekedar pemberitahuan, saat mereka sedang sibuk seperti itu saya tidur. Ya, silakan lanjutkan. Iya. Kebetulan dia lagi gitu. sakit gitu. Ya, betul, saya lagi sakit. Pray for Ag. Ya, oke, hashtag pray for Ag. Ya. Ya, sok silakan lanjutkan. Ya, jadi untuk kita sih sangat menyesal ya. Jadi ya maksudnya sangat menyesal itu kita tidak bisa melihat gerhana matahari dengan total karena cuma bisa lihat separuhnya ya, cuma sabit gitu. Tapi ya pas dari cerita ibu saya tahun 1983 katanya total gitu loh. Iya, mendengar kisah-kisah zaman dahulu emang terdengarnya katanya pernah sih terjadi gerhana matahari. Sampai ibu saya keluar rumah nggak boleh lihat ke atas gitu loh, nggak boleh lihat ke atas, katanya bahaya gitu loh. Ya karena kalau mau melihat ke atas harus pakai kacamatanya ya. Kacamata khusus. Saya tadi lihat pakai kuisi. Iya. Ya, oke, terima kasih Bapak Yusuf dan Bapak Insinyur Maulana. Ya, Bapak Insinyur Maulana Dika Priyambodo. Ya. Sudah menemani saya hari ini dan Oh iya, just info tambahan dikit call. Katanya gerhana ini bakal terjadi lagi tahun 2053 kalau nggak salah. Iya. Karena butuh proses yang lama ya. 2020-an. Karena butuh proses ya, butuh proses yang sangat panjang. Karena mendengar dari ahli-ahlinya terjadinya gerhana matahari itu butuh waktu yang lama. Ya, menurut yang dikutip dari film yang kemarin saya tonton, gerhana matahari terjadi itu sekitar 33 tahun sekali. Ya, sekian dari kita, terima kasih udah mau nonton. Oh ya, jangan lupa untuk cek link liputan6.com. Nanti di situ ada penjelasan tentang mitos-mitos gerhana matahari. Dan kalau misalnya kalian ingin nyari faktanya, bisa kalian cari di Liputan 6 ini juga, karena kebetulan Liputan 6 ini banyak ya informasinya ya. Mohon maaf kalau video ini kepanjangan ya, karena cerita mereka juga sih sebenarnya. Dan itu info gitu ya. Ya termasuk info itu dan juga, kita itu info. Dan supaya kalian mengetahui mitos-mitos yang berada di sekitar kita. Oke, comment, like, subscribe kalau kalian suka. Dan ya gitulah ya. Thanks for your attention. Your like is support for us. Alright. Ya oke lah, dah.